Oke guys, apa kabar semua? Mudah-mudahan bisa dengar ya suara gua. Tes tes tes, 1 2 3. Oke, alright, gua kecilin dikit ya. Oke, bersama Tape Trader 8 again. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat-sehat ya. Udah lama banget gua nggak ngisi ya guys ya. But anyway, sekarang mulai aktif lagi. Kalau nggak salah gue kemarin nanya di kelas, hari ini gue nanya di kelas mengenai request-request yang ada gitu ya. Kita coba bahas satu persatu dan semoga bisa membantu teman-teman. Oke, let's go right away. Alright guys, jadi gue masuk ya ke sini. Gue taruh share screen, trading view, share. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan ya guys ya dari market kita gitu ya. Nah, gua akan coba bahas satu persatu gitu ya. Yang pertama kalau nggak salah dia menanyakan mengenai apa namanya komposit ya, komposit. Nah, komposit ini ya. Jadi kalau kita lihat in daily matters itu udah turun jauh banget ya. Gitu ya, udah tembus dari 7.000-nya, udah tembus dari 6.600 gitu ya. Walaupun begitu memang ini ada garis yang dimana di 6.500 itu dia biasanya akan naik gitu ya. Yang ada di sini nih. Ya, gua garisin yang di sini ya. Nah, ini ada penentuan. Tetapi kalau dia jebol, maka dia bisa menuju ke 6.300 ya. Nah, kita lihat teman-teman bahwa dari sini semoga nggak jebol lagi gitu ya. Semoga nggak jebol lagi dan semoga ada kenaikan di hari ini. Karena ini daunnya udah lumayan ya guys ya. Tuh kalau kamu lihat ini sempat ada gap. Mudah-mudahan dia nutupin gap gitu ya. Coba nutupin gap sebelum dia apakah dia akan turun lagi. Karena di sini udah terbentuk dari daily-nya ada lower high dan lower low gitu ya. Nih 1 2 3 jadi udah ada lower high, lower low ya. Ini high-nya udah tambah rendah, low-nya juga tambah rendah. Jadi memastikan bahwa di daily bahwa dia downtrend. Oke? Nah, dari apa namanya? Dari weekly kita lihat bahwa dia masuk lagi ke titik sideways-nya, which is yang dari 73 ke 6.600. Ya, gue berharap sih ini udah lumayan banyak ya dari 2022 tuh selalu ketemunya di sini, gitu ya. Karena dia ketemunya di sini ada kemungkinan dia naik dan mudah-mudahan ditahan. Kalau jebol lagi maka yang satu adalah 6.300. Oke? Di monthly di monthly juga sama ya guys. Ya. Di mana apa namanya? Di sini adalah strong support gitu ya. Strong support yang dia punya gitu ya dan ini ada area-area yang mereka biasanya naik lagi. Mudah-mudahan ya guys ya sebelum mungkin ke 63 gitu ya. Kalau enggak jatuhnya lumayan nih ya karena di sini adalah di saat apa Covid gitu ya. Gue sih berharap dia akan ada fight back naik ke atas. Alright, itu satu untuk yang komposit ya. Yang kedua kalau nggak salah IHSG udah. Lalu ada CPO. Gue komoditi dulu ya guys ya. Crude palm oil. Ya, crude palm oil kayaknya ya dari ini setelah dia turun mulai naik ya guys ya. Mudah-mudahan naik terus. Sorry ya, gue taruh di weekly. Ya, mudah-mudahan naik terus. Ini ada sideways yang sudah terbentuk dari tahun 2023. Di 2025 mulai naik, tetapi ini mulai downtrend lagi. Apakah dia akan masuk? Jadi kalau kita garisin di sini ya, horizontal line. Nah, apakah dia akan masuk atau tidak? Ini penentuan ya guys ya, di weekly-nya. Kalau dia berhasil tembus dari 1070, maka dia akan naik ke atas. Oke? Itu di weekly.
Jadi itu adalah crude palm oil. Lalu setelah itu ada komoditi dulu ya, gold sama euro USD. Oke. Gold XAU USD, gua akan ngambil dari harian dulu. Lalu apa namanya, kita masuk ke 1 hours ya. Jadi kalau di harian guys, ini jadi kemarin udah rally dari Desember 24 ya guys ya. Nah, kita harus mengaca bahwa ini mulai agak capek karena udah ada apa namanya, bentuk-bentuk bahwa dia akan turun gitu ya. Menurut saya sih ini akan turun mungkin bisa ke 2814 gitu ya. Dia akan tes support yang ada di MA20 gitu ya. Nah, tetapi memang ini udah kesentuh dari moving average mingguannya yang dimana selalu bertahan di situ. Mingguan hariannya. Jadi 5 hari atau 8 hari gitu ya. Nah, kalau di 4 hari atau 4 hours ya, ini udah downtrend ya. Tetapi kalau kalian lihat di 4 hours-nya itu ini ada supportnya ya guys ya. Di sini. Ya, jadi harus hati-hati di area sini mungkin akan berbalik gitu ya. Tapi kalau dia jebol di area-area sini ya, ada kemungkinan dia akan turun terus nih. Ya, yang seperti aku bilang bahwa dia akan ketemu di apa namanya 28. 28 ya. 2818 ya. Nah, lalu ada supportnya lagi di daerah sini ya. Tapi kalau menurut saya dengan melihat Trump dan yang lain-lain yang selalu memberi kontroversial gitu ya, mengenai Gaza, mengenai ini, kalau menurut saya sih masih optimis bahwa dia akan masih naik. Ada kemungkinan dia akan tembus 3.000, saat ini lagi capek aja, mungkin akan terkonsolidasi dulu seperti ini, gitu ya. Lalu habis itu dia akan tembus lagi breakout dari sideways-nya. Ya, jadi kita lihat aja guys, di mana dia balik, gitu ya. Mungkin di sini bisa dicicil, biarin aja ikutin lagi, begitu dia tembus lagi kamu beli lagi, gitu ya. Kecuali kamu mau beli lagi di sini monggo aja. Oke, itu di 4 hours. Di 1 hour buat teman-teman yang mau trading besok, hati-hati gitu ya. Ini aku udah garisin. Mungkin dia akan sentuh sini. Ya, di sini udah pernah nih. Dia naik lagi. Nah, ini juga akan turun kalau menurut aku akan sampai ke sini. Gitu ya. Jadi harus hati-hati guys di 1 hour di 2865. Oke. Yang kedua adalah Euro USD. Euro USD. Oke. Euro USD, jadi kalau aku ngelihatnya adalah dia masih turun ya guys ya. Euronya masih melemah dengan USD. Dan ini terlihat bahwa dia sideways ya. Sideways di area-area sini. Ya, sorry. Nah, ini udah ada garis-garisnya pakemnya gua. Nah, jadi apa namanya? Kalau kalian mau mendingan satu kalau dia mentok turun ya turun lagi, kamu pastikan bahwa dia di area-area akan turun sampai sini gitu ya. Jadi kamu ambil aja turun sampai sini gitu ya di daily gitu ya. Tapi kalau dia tembus maka harus hati-hati mungkin sampai 10415 ataupun sampai 10982 gitu ya. Mungkin kalau di 4 hours akan lebih jelas gitu ya guys ya. Di saat dia sampai di sini turun, maka kamu akan kejar dia sampai 1.2084. Oke. Di 1 hour juga seperti itu kotaknya soalnya udah kita bikin ya guys ya. Tinggal dilihat aja kalau dia turun ya, kalau dia turun lagi apalagi tembus dari 104.099 maka ada kemungkinan dia baru mantul di area 102415. Oke? Sip. Oke. Nah, itu dari komoditi. Yang kedua yang kita mau bahas adalah DKFT. Ya, ini request dari kalian ya teman-teman ya. Oke. DKFT. Oke, jadi DKFT ini di daily-nya lumayan ya. Dia sebenarnya bentuk namanya
cup and cup and handle besar gitu ya guys ya. Yang dimana dia mulai naik, mulai rally dari daily gitu ya. Kalau kamu lihat di weekly, juga dia mulai naik gitu ya. Nah, tinggal kita garis nih di mana dia akan tembus gitu ya. Nih kayak di sini nih akan ada strong resistance gitu ya. Nah, apakah akan sampai sini? Monggo-monggo aja. Supportnya juga sama nih guys ya. Ternyata supportnya ada di sini ya. Nah, jadi kalau kamu mau ambil supportnya di situ, monggo-monggo aja gitu ya. Jadi ini gua taruh ini supportnya biru, resistennya kuning ya di sini. Nah, kalau kamu di daily, kamu trading di daily ya, maka kamu tunggu dulu nih sabar ya cuy. Dia naik tembus dari 286, kamu boleh target 322. Ya, SL mungkin kamu bisa taruh di 228. Kalau kamu mau mingguan dia mantul ya monggo, tapi ini risk reward rasionya kurang begitu bagus ya. Jadi mudah-mudahan bisa sampai 326. Oke. Lanjut setelah itu ada BRPT. BRPT ya, jadi BRPT ini kayaknya udah turun ya, jebol dan kayaknya resistennya itu ada di sini guys ya. Sorry, supportnya ada di sini ya. Nah, aku gedein. Ya, jadi ini udah keluar ya, ada gapnya turun ke bawah, jadi ada kemungkinan dia akan mantul di area 705 ya, 700 705. Ya, hati-hati ya guys ya. Kalau mau ngambil, apakah ini udah mantul Om? Akan ada mantulan Om, yang di sini mantulan gitu ya. Di sini ada pantulan nggak Om gitu ya, misalnya. Kalau menurut aku sangat risky kalau kamu ambil dari sini, kecuali kamu cuma mau lempar di 855. Tetapi ini kalau kamu lihat, teman-teman, ini lagi strongly downtrend gitu ya. Karena ini low high pertama, high kedua low. Low-nya juga sama, ini juga low gitu ya. Walaupun ada gap-nya di sini ya, tapi kalau menurut aku harus hati-hati karena mendingan kita cari yang uptrend aja. Oke. Lalu setelah itu ada Breeze. Nah, Breeze ini lagi lumayan lah ya, gitu ya, nggak downtrend tapi dia sideways mulai naik. Kita garisin aja guys kalau kamu udah belum punya. Kalau kamu udah punya ngambil dari area-area 2560 ya alhamdulillah gitu ya. Atau 2640 alhamdulillah. Tapi kalau kayak begini mendingan kamu tunggu dia break support dulu, break resisten dulu di area 3090. Kalau kamu mau ambil dari sekarang hati-hati mulai cicil aja. Ya, cicil dalam arti ini takutnya dia turun ya di sini karena udah berulang kali nih satu ya. Dia kalau sentuh daerah-daerah sini dia mulai false break nih satu, dua gitu ya. Apakah ini akan terjadi? Kita lihat aja. Mendingan kalau benar-benar firm di area 3100 ya, ada kemungkinan dia bisa menuju ke area 3700 ya. Jadi kalau kamu mau nunggu di situ di area 3700 ya. Gitu ya. Kalau kamu mau nunggu di area sini, ya guys ya. Ini lumayan loh risk reward rasionya. Nah, ya, kamu taruh, kamu beli di area-area sini ya. Ya kan? SL-nya taruh di sini. Ya. Ini peluangnya lumayan ya, ada kurang lebih 15% ya. Risk reward rasionya juga 2:1. Kemungkinan kamu loss kalau misalnya kamu 6% loss. Kalau kamu taruh 100 juta ya 100 juta ya berarti 6 juta gitu ya. Oke. Lanjut setelah itu kita masuk setelah Breeze ada MTEK. MTEK ya. Nah, MTEK ini guys memang lagi naik ya guys ya. SCTV ini lagi naik.
Ini kemarin nih gue bilang bahwa ini sideways-nya kalau dia tembus, nah ya sama aja gitu ya. Nah harus hati-hati guys, MTEK ini ada resisten yang ada di sini ya, di 655. Kalau kamu belum punya, mendingan jangan dulu. Kecuali kamu mau copet ya, fast trade aja. Coba supaya dia nyentuh sini, terus kamu lempar apa namanya jual gitu ya. Tapi kalau enggak, mendingan tunggu dulu ya, tunggu dia baru jalan, monggo. Tapi kalau sekarang udah kelewatan kalau kamu mau ambil. Oke, lanjut setelah itu ada BBCA. BBCA adalah salah satu yang nggak kena Danantara, tapi mungkin kena sentimen negatifnya dari PPN, dari apa namanya, dari kebijakan bank dan yang lain-lain. Nah, lesunya perekonomian dan juga yang lain-lain ya guys ya. Nah, kalau menurut aku BBCA itu harusnya kamu lihat di weekly atau monthly. Dimana kalau kamu lihat di weekly atau monthly, ya kejadian BBCA turun di bawah moving average monthly-nya itu sangat jarang. Yang pertama terjadi adalah di Maret 2020. Kamu ingat Maret 2020 adalah di saat pemerintah mengannounce mengenai COVID sudah ada di Indonesia. Mengenai COVID sudah ada di Indonesia. Nah, biasanya ini bagus nih untuk jalan. Tetapi maksud aku untuk dibeli gitu ya. Ini pernah ada di sini. Ini pernah ada di sini ya. Ini pernah ada di sini ya 2008. Nah, kalau menurut aku ini bagus, tetapi kalau aku bilang mendingan tunggu dulu ya. Tunggu dulu kalau benar-benar dia naik. The best thing-nya adalah kalau kamu ambil di 9.800. Ya Om 8.975 nih gitu kan. Kalau aku biar nggak beresiko, tunggulah dia beberapa kali hijau, tembus dari 9.800, monggo diambil. Kenapa? Karena ini ada kemungkinan bisa sampai kalau menurut aku sampai 12.000. Ya, mentok kemarin di 10.900 ya. Kalau menurut aku bisa nyampe 12.000. Mark my word, itu yang gue omongin. Kapannya? Ya, I cannot tell you ya. Oke, lanjut ya guys ya. Uh, lanjut untuk setelah BBCA ada SCMA. CMA harusnya mirip-mirip ya sama MTEK ya guys ya. Dia lagi naik. Tadi yang gue bilang harus hati-hati di 240 ya guys ya. Ini udah dekat. Kalau kalian mau ngambil, monggo aja. Tetapi di 240 harus hati-hati. Ada kemungkinan dia sideways dulu. Sideways-nya sampai mana atau koreksinya sampai mana? Ada kemungkinan koreksi sampai 200. Ya, kalau enggak ya sampai sini nih lumayan nih 212 gitu ya. Jadi ada koreksi 200. Kalau 200 dia terbukti mantul lagi, monggo dicicil. Mudah-mudahan bisa tembus dari 240 dan mungkin bisa sampai ke 300-nya atau minimal di 270 ya. Alright guys, lanjut setelah itu kita ke mana lagi nih? Kita ke sebentar ya. Oke. Lanjut kita setelah SMA ada PANI. Ya, PANI. Oke. PANI atau Pantai Indah Kapuk ya guys ya. Nah, ini dia lagi turun, mulai naik ya, mulai naik. Tetapi belum golden cross gitu ya. Kalau aku ngelihatnya adalah ini sembari kita lihat support dan resistennya. Ini pernah ada support ya di daerah-daerah sini. Ya. Kalau aku sih lebih enak nunggunya di 14.125 menurut aku. Gitu ya, dengan target adalah di sini. Ya, karena aku nggak tahu nih, walaupun dia tembus, takutnya false break, dia turun lagi. Gitu ya, karena dia udah membentuk, takutnya adalah membentuk, ini kan lower high, 1, 2 gitu ya, lower low-nya 1, 2. Takutnya ini ya, mentok sampai 13.950 terus turun lagi. Ya, jadi kalau saya nggak akan terburu-buru gitu ya, untuk apa namanya, untuk menjadikan hal ini menjadi
open to buy gitu ya. Kalau saya masih nunggu nanti. Itu PANI. Nah, untuk yang lain seperti BSDE. Bumi Serpong Damai, ini masih turun ya guys ya. Ya, ini downtrend banget. Hati-hati ya. Hati-hati banget. Nah, supportnya di mana Om? Ini kan baru mau naik ya. Gitu ya. Supportnya ya daerah-daerah sini guys. Nih ya, gue lihat di sini. Nah, ini areanya. Kalau dia tembus lagi, maka dia bisa turun sampai area sini. Ya, 640. Jadi guys harus hati-hati ya. Dan stay out dari saham-saham yang downtrend ya. Jadi mudah-mudahan bisa apa namanya? Bisa dipilih atau membantu kamu supaya nggak milih gitu ya. Apakah ini kan mau naik Om, ini udah ada apa namanya? Shadow yang menandakan naik. Ya kalau aku ngelihatnya adalah walaupun shadow naik, naiknya mau kapan gitu, sampai 950, ya kan nggak ini gitu ya. Kita lihat aja, apakah memang dia, naik, kalau kamu mau beli, belilah di atas 950, target di 1020 ya. SL mungkin ditaruh di 890 gitu ya, mungkin. Tetapi kalau saya ngelihat seperti ini, hati-hati ya, lagi downtrend, oke? Lanjut setelah itu ada SMRA. SMRA ini juga downtrend ya cuy. Harus hati-hati banget. Ini udah gue garisin padahal ya. Dan ini kayaknya akan sampai sini nih. Ya, tuh 360. Jadi please guys, SMRA-nya harus hati-hati gitu ya. Kalau dia tembus mendingan kamu tunggu di atas 450, dibuang di 496 ya kalau dia tembus. Kalau saya ini udah highly downtrend, jadi kalau menurut aku mendingan stay out ya. Kalau dia naik mentok di 442 kamu cut loss ya. Tapi kalau kamu mau hold, ya kemungkinan di 360 dia akan naik gitu ya, kemungkinan ya. Tapi gua nggak begitu suka dengan downtrend gitu ya. Jadi kalau kamu mau trading, yang downtrend dilupain aja. Ya, jangan terlalu spekulatif. Oke? Lanjut setelah itu kita masuk SMRA, yang terakhir adalah MBMA. MBMA Merdeka Battery, ini juga lagi turun ya guys ya. Gue melihat bahwa Q2, Q3-nya memang merah ya guys ya. Surprise gitu ya, ternyata dia melebihi dari estimasi dan dia akhirnya turun ya guys ya dari LK-nya, dan menurut aku ini masih heavily downtrend. Apakah ini akan naik? Kalau menurut saya unless dia membentuk higher high, higher low, which is ini belum ya. Dan harus melebihi dari 440 gitu ya. Kalau nggak melebihi dari 440, ini lupain aja. Dan ini kayaknya udah mau turun lagi gitu ya. Akan tes support di 358. Jadi kalau saya akan belum berani dulu, tunggu sampai higher high, higher low, atau yang menandakan uptrend dari beberapa candle daily-nya. Alright, so itu aja dari gua ya guys. Mungkin semoga bisa membuat kamu reviewnya jadi lebih enak gitu ya. Dan nanti kalau ada lagi mungkin kita request tiap 2-3 hari sekali gitu ya. Dan gue akan kasih sedikit stock pick mungkin tiap 2 hari sekali gitu ya. Tapi kalau kalian mau ada request, ada yang mau dibahas, monggo ditaruh di kolom komen. Nanti pasti akan gue bahas. Oke? Itu aja dari gue, Tape Trader 8 signing out. See you. Have a good day. Bye-bye.